Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Atsani saumul lisani, yang kedua dari sempurnanya saumul khusus ialah puasa lisan. Hifzul lisani anil hazyani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fahshi wal jafai wal khusumati wal mirai. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, wal kadhibi dan berdusta, wal ghibati dan menggibah, wan namimati dan mengadu domba, wal fahshi dan perkataan kotor, wal jafai dan perkataan yang menyepelekan orang lain, wal khusumati dan berdebat, wal mirai dan berbantahan. Wa ilzamuhu sukuta dan melazimi lisan akan diam, wa syughluhu bizikrillahi subhanahu wa tilawatil Qur'an, dan menyibukkan lisan dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta memperbanyak membaca Al-Quran. Fahaza saumul lisani, maka ini ialah puasa lisan. Jadi puasa lisan itu yang pertama menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga lisan dari berbohong, melakukan ghibah dan mengadu domba orang lain, serta dijaga lisan dari perkataan yang tidak layak dan perkataan yang kotor. Yang kedua, melazimi lisan untuk diam, sebab orang yang banyak bicara banyak salahnya. Serta yang ketiga, menyibukkan lisan dengan memperbanyak zikir kepada Allah serta memperbanyak membaca Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan puasa lisan. Wa qala Sufyanu, sesungguhnya telah berkata Imam Sufyan rahimahullah, al-ghibatu tufsidu sauma, ghibah itu merusak ia akan puasa. Rawahu Basyaru banul Harisi anhu, telah meriwayatkan akannya oleh Basyar bin Haris anhu daripadanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa rawa Laisun an Mujahid, dan telah meriwayatkan Lais dari Mujahid, khaslatani yufsidani as-siyama al-ghibatu wal kazibu, dua perkara yang keduanya dapat merusak akan puasa ialah ghibah dan berdusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama saumu junnatun, hanya saja puasa itu ialah benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal, apabila ada salah seorang kamu berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berkata perkataan fasik, wala yajhal, dan janganlah berkata perkataan orang yang bodoh atau berperilaku seperti perilakunya orang yang bodoh. Wa ini baru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Sesungguhnya jika jika seseorang menyerangnya atau mencacinya, maka katakanlah sesungguhnya aku orang yang berpuasa, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu benteng, ketika ada orang mencaci, menyepelekan, menyerang, maka kita mengatakan inni shaimun tanpa kita membalasnya. Cukup dibalas dengan inni shaimun, saya berpuasa, saya orang yang berpuasa. Ucapan ini bisa diucapkan dengan lidah atau hanya diucapkan di dalam hati, atau keduanya, di lisan dan hati. Waja'a fil khabari, dan telah datang di dalam khabar, anna mura'ataini somata ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya dua orang perempuan, keduanya berpuasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajahadahuma al-ju'u wal atasha fi akhirin nahari. Kemudian memaksa akan keduanya oleh lapar dan haus pada akhir siang. Hatta kadata antaclafa, hingga hampirlah keduanya binasa. Jadi ada di masa Rasul dua orang perempuan berpuasa. Sebelum waktu tiba berbuka, keduanya ini mengalami kelaparan dan kehausan yang bersangatan. Hampir-hampir keduanya binasa. Faba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua perempuan mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinanihi, untuk keduanya minta izin kepadanya Rasul, fil iftari, di dalam berbuka. Jadi ketika kedua perempuan itu mengalami kelaparan dan kehausan yang bersangatan, lalu kedua perempuan itu mengutus satu utusan kepada Rasul untuk minta izin berbuka. Fa arsala ilaihima qadhan, kemudian mengirim ya Rasul kepada keduanya akan mangkok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Rasul kepada utusan, kullahuma, katakanlah kepada keduanya, ki'afihi ma akaltuma, katakanlah kepada keduanya, muntahlah keduanya padanya mangkok apa yang keduanya telah makan. Padahal dua orang perempuan tadi mengirim utusan kepada Rasul untuk minta izin berbuka karena sangat lapar dan haus. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam malah mengirim satu mangkok yang mana kedua perempuan tersebut diperintahkan oleh Rasul memuntahkan apa yang sudah mereka makan. Padahal dalam ceritanya dua perempuan ini mengutus utusan tentu untuk minta izin karena memang mereka tidak makan apa-apa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam malah memerintahkan mereka memuntahkan apa yang sudah mereka makan. Faqan ihdahuma nisfahu damman abitan walahman gharida. Lalu memuntahkanlah salah satu keduanya pada setengahnya mangkok, daman abitan, akan darah yang murni, walahman gharidan, dan daging yang murni. Jadi salah satu kedua perempuan tersebut muntah ke dalam bejana atau ke dalam mangkok tersebut, sehingga mangkok tersebut terisi setengah oleh darah dan daging. Waqa'atil ukhra, dan muntahlah yang lain, misla zalika, seperti demikian, hatta mala'atahu, hingga keduanya memenuhi akannya mangkok. Jadi mangkok tadi penuhlah oleh darah dan daging. Fa'ajaban nasu min zalika, maka heranlah manusia, orang-orang daripada demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatani somata amma ahallallahu lahuma wa aftarna ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Dua perempuan ini ialah dua perempuan yang berpuasa, amma ahallallahu lahuma, dari sesuatu yang telah Allah halalkan bagi keduanya, wa aftarna, dan dua perempuan telah berbuka di atas apa yang Allah haramkan di atas keduanya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua perempuan ini keduanya berpuasa dari sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya, dan keduanya sudah berbuka atau berbuka dengan sesuatu yang diharamkan Allah taala. Qa'adan ihdahuma ilal ukhra. Ini masih penjelasan Nabi. Duduklah salah satu keduanya kepada yang lain. Faja'alta yaghtabanin nasa, maka jadilah kedua perempuan
yaghtabanin nasa menggibah keduanya akan manusia. Fahadha ma akalta min luhumihim, maka inilah sesuatu yang keduanya telah makan daripada daging mereka manusia. Jadi kedua perempuan tadi puasa dari sesuatu yang dihalalkan Allah Ta'ala dan berbuka keduanya dengan sesuatu diharamkan Allah Ta'ala, yaitu menggibah orang lain. Asalisu yang ketiga, saumu sam'i, puasa pendengaran. Kafu sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin, menahan pendengaran dari mendengarkan kepada sesuatu, kepada semua yang dimakruhkan. Lianna kullama hurrima qauluhu hurrimal isga'u ilaihi, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang telah diharamkan akan mengucapkannya, maka diharamkan mendengarkan kepadanya. Jadi puasa pendengaran itu ialah menjaga pendengaran dari mendengarkan kepada setiap yang dimakruhkan dan setiap yang diharamkan. Sebab kata Allah, sebab setiap sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkannya, diharamkan Allah Ta'ala mendengarkannya. Walidha ila, oleh karena demikian, sawallahu azza wa jalla, menyamakan Allah azza wa jalla, bainal mustami'i, antara orang yang mendengar, wa akili suhti, dan orang yang memakan sesuatu yang haram. Faqala ta'ala, lalu berfirman Allah Ta'ala, samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti, mereka mendengarkan kepada kebohongan, mereka makan lisuhti, sesuatu yang haram. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, laula yanhahumur riba niyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa akalihimus suhta. Kenapa tidak melarang akan mereka oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta dari mengucapkan mereka akan dosa, wa akalihimus suhta, dan memakan mereka akan sesuatu yang haram. Maksudnya adalah diam daripada gibah itu adalah haram. Fasukutu alal ghibati haramun, maka diam atas gibah ialah haram. Jadi ketika ada orang di depan kita menggibah, atau di samping kita, atau di belakang kita, maka ketika kita diam dari gibah mereka, tidak menegur sama sekali, maka hukumnya adalah haram. Kalau haram, maka konsekuensinya adalah kita mendapatkan dosa. Jadi diam dari ghibah hukumnya adalah haram. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum idzan misluhum, sesungguhnya kamu ketika itu seperti mereka. Artinya seperti orang yang melakukan ghibah. Kalau sama dengan orang yang melakukan ghibah, maka sama mendapatkan dosa. Walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi, orang yang menggibah dan yang mendengarkan itu keduanya berserikat di dalam dosa. Jadi orang yang menggibah dan mendengarkan sama-sama mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bissawab.